Grab merupakan salah satu penyedia jasa di bidang pengiriman, transportasi, dan jasa keuangan di kawasan Asia Tenggara, di mana Anthony Tan sebagai foundernya dan Hoy Ling Tan sebagai co-foundernya. Visi Grab yaitu komitmennya untuk membawa dampak positif dari teknologi agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan digital dan peningkatan keterampilan. Selain itu, Grab juga telah memasuki banyak negara Asia seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, serta Vietnam. Selain itu, Grab disebut juga sebagai super aplikasi. Kenapa disebut sebagai super aplikasi? Grab disebut sebagai super aplikasi karena memiliki banyak fungsi dalam satu aplikasinya, seperti GrabFood, GrabMart yang dirilis pada Juli 2020, GrabCar, GrabBike, GrabTaxi, dan GrabExpress. OVO bekerjasama dengan Grab dan OVO Wallet yang telah digunakan sebagai alat pembayaran untuk layanan transportasi Grab dan pengiriman GrabFood. Grab Indonesia mengatakan melalui kerjasama dengan Tokopedia, Grab ingin dapat memberikan kemudahan kepada pebisnis online dalam proses pengiriman barang melalui layanan Grab Parcel serta Grab Express. Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai sistem kerja Grab, tentunya akan lebih mudah difahami jika menjelaskan terlebih dahulu tentang teknologi yang digunakan untuk bisa menggerakkan layanan Grab ini. Dan berikut ini adalah list teknologi canggih yang digunakan oleh Grab. Yang pertama adalah teknologi end user. Aplikasi dapat diunduh di iOS dan Android. Yang kedua itu adalah teknologi database, meliputi cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga adalah application programming interface atau API, antara lain Google Maps, Google Place, Transjakarta API, dan Apotikantar API. Yang keempat adalah metode pembayaran atau payment. Dalam Grab dapat melalui OVO atau e-wallet. Yang kelima adalah pelayanan pelanggan atau customer service, meliputi sosial media, situs web, dan call center. Selanjutnya, sistem informasi manajemen Grab. Pertama, Executive Information System merupakan tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Kemudian memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam sistem informasi. Yang kedua, Decision Support System merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Yang ketiga, Manajemen Information System. MIS menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. MIS menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi operasional. Selanjutnya, sistem informasi operasi bisnis Grab. Pertama, Transaction Processing System. Transaction Processing System mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan processing system menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, Transaction Processing System membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan processing system juga memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Kedua, proses control system. Proses control system merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses control system. Yang ketiga, Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System adalah informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Kelebihan sistem informasi manajemen Grab. Yang pertama, kemudahan untuk mencari, menemukan, dan mengakses aplikasi Grab. Yang kedua, kemudahan untuk bergerak di satu halaman maupun berpindah ke halaman lain di aplikasi Grab. Yang ketiga, kemudahan untuk mengumpulkan informasi mengenai layanan dan jasa yang disediakan.
harga, alat pembayaran, dan informasi lengkap dari driver. Yang keempat, kemudahan untuk mengisi data alamat penjemputan dan alamat yang dituju. Kekurangan sistem informasi manajemen Grab. Yang pertama, respon yang lambat dari pihak Grab apabila adanya keluhan atau masukan dari pelanggan. Yang kedua, mesin pencarian lokasi yang kurang efektif. Yang ketiga, tarif harga yang tertera di aplikasi kadang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Yang keempat, kurang bisa menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan.